Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bonsai lover. Jumpa lagi dengan saya Oki dari Kolor Hijau. Sore hari ini seperti biasa ya, saya akan ajak Anda untuk kita jalan-jalan menelusuri satu persatu para pemilik bonsai. Dan untuk kali ini saya sudah berada di Jalan Berantas, tepatnya di depan SMA Muhammadiyah Lumajang, Jawa Timur, Indonesia lo ya. Ya. Siapa lagi kalau bukan sosok pembolang yang saya datangi sore hari ini. Dia bernama Mas Imron. Semangatnya luar biasa, tenaganya luar biasa, energik sekali. Dan hampir setiap hari dia selalu bolang. Oke, siapakah dia, bagaimanakah dia, dan apa saja koleksi yang dia miliki? Ayo, saya ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Imron. Nah, bonsai lover, kita sudah masuk di galerinya Mas Imron. Pelan-pelan ya, coba ya. Nampaknya dia tidak tahu kalau saya datang. Biarkan aja. Kita intip apa yang sedang dikerjakan. Dor, assalamualaikum. Halo bro. Halo, assalamualaikum. Aduh, lama tidak ketemu sejak Lebaran sampai sekarang tidak ketemu ya. Masih Sibuk terus ya. Iya. Mohon maaf ini ya, sebenarnya dari kemarin saya sudah jadwalkan untuk bisa datang ke sini, Mas Imron. Ya. Karena ada beberapa kawan yang sudah merequest. Mereka pesan, pengen tahu gimana itu yang namanya di galerinya Mas Imron. Yang katanya tukang bolang 1000 jam katanya. Teman-teman ini yang namanya. Mas Im. Jadi sebagian teman-teman pembolang di Lumajang ngomong Mas Imron tukang bolang 1000 jam katanya. Gitu ya, makanya penasaran. Dan meminta saya untuk berkunjung ke sini, dan baru sekarang ini ya Mas Imron ya. Lagi ngerjakan apa ini Mas? Ini bersih-bersih ini Mas. Bersih, wah. Nggak perlu ini Mas. Kok tumben hari ini nggak ada kegiatan bolang? Tadi mau bolang, perutku lagi tidak enak Mas. Jadi ini Kita bisa duduk-duduk dulu Mas. Monggo, Sebelum Pinara, saya Mas. mau lihat-lihat bahan. Iya, hasil monggo bolang. Pinara. Monggo kan Ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, Mas Imron, saya mata-mati setiap hari ini Mas Imron selalu disibukkan dengan kegiatan utak-atik bonsai ya, atau bahan bonsainya. Apakah memang seperti ini hari-harinya Mas Imron? Ya mau gimana ya, dibilang suka ya suka. Di samping itu kan waktuku banyak yang luang buat longgar gitu, jadi tak isi kekosongan waktu di sehari-hari buat inspirasi barangkali ada main-main ke rumah teman buat inspirasi, lihat-lihat di YouTube buat inspirasi, ya gitu lah Mas Oki. Ya Mas Imron, sudah berapa lama, sudah berapa tahun Mas Imron ini punya hobi bonsai? Dari awal mulai doker sampai sekarang kira-kira kurang lebih hampir 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan ya. Dulu yang memperkenalkan pertama, yang ngajak untuk punya hobi bonsai siapa? Ingat enggak waktu itu? Nah masalah itu dari inspirasi hati. Dari hati ya, dari Ya. keinginan. Mungkin apa? Dari melihat punya orang atau punya Bukan kawan? Atau lihat-lihat di YouTube gitu. lihat di YouTube ya. Ya inspirasi gitu Mas. Ya, saya dengar memang awalnya Mas Imron ini terjun di dunia bonsai itu dalam urusan bolang membolang. Apa benar Mas? Ya benar. Udah benar ya. Sudah, jadi hari-harinya selalu dihiasi dengan kegiatan bolang membolang gitu ya. Ya kalau enggak bolang ya kok kemarin-kemarin ini badan pada sakit semua Mas. Kalau enggak bolang. Ya, rata-rata sampai mana jangkauannya Mas Imron kalau bolang? Untuk sementara untuk cuma di kabupaten sebelah sini Mas. Paling jauh. Artinya Ya. di mana? Di Kabupaten Jember. Di Probolinggo enggak pernah? Probolinggo Belum pernah ya. Jadi cuma sampai perbatasan Mas. perbatasan ya. Iya. Jadi sejauh ini hanya di kawasan Lumajang dan Jember mungkin ya yang sudah Ya. dijangkau ya. Selalu dapat ya Mas tiap hari bolang itu? Ya paling nggak dapat ya 1 atau 2 gitu Mas. Paling sedikit dapat 1 atau 2 ya. Ya tapi yang prospek Mas, kalau nggak prospek ngapain tak bawa pulang Mas? Jadi pilih-pilih ya ibaratnya. Ya gitu. Di awal-awal bolang dulu yang difokuskan, yang diprioritaskan itu bahan apa Mas yang dicari? 1 serut, Serut ya. terus asem sama loa. Sama loa ya. Ya. Kalau dihitung-hitung selama 4 tahun ini sudah
lumayan banyak ya hasil bolang ya. Kalau dihitung Mas, nggak kehitung semuanya itu Mas. Ratusan mungkin ya. Bisa ribuan Mas. Oh iya bisa ribuan. Bisa ribuan ya hasil bolang itu. Iya, cuma ya wis namanya laku, ada yang koit, dalam arti koit itu mati Mas. Ya. Saya pengen tahu karena memang saya dengar dari teman-teman juga ini bahwasanya memang semangat Anda ya, power Anda itu di dunia bonsai ini sangat luar biasa. Informasi yang saya tangkap itu mulai pagi sudah berangkat bolang. Kemudian itu dilanjutkan pulang, membersihkan bahan, dilanjut sampai malam ya. Iya, sampai nanam. Asal gini Mas, kalau nanam ada selama media ya aku ada, tetap lanjut tanam. Tapi le media tidak ada ya wis Ditunda ya. ditunda besok. Biasanya kalau semua sudah siap termasuk media gitu, aktivitas di dunia bonsai ini dilanjutkan sampai jam berapa biasanya kalau malam? Bisa sampai jam 2 Mas. Nggak pernah sakit Anda? Ya masalah sakit dan sakit yang penting kan jamu nih. Yang penting jamunya. Jadi itu termasuk bagian dari resep atau tips untuk membolang ya? Iya. Lumayan nyedot tenaga nggak sebenarnya pekerjaan bolang itu? Dibilang nyedot ya nyedot, dibilang enggak ya enggak Mas. Gitu ya. 50-50 Mas. Biasanya kalau bolang sampai ada berapa kawan yang ikut serta di situ? Enggak ada sendiri ya. Sendiri? Iya. Anda nggak pernah males gitu untuk sendiri? Soalnya kadang-kala ya Gini, kalau Mas. namanya bolang itu kan biasanya masuk di daerah-daerah yang Namanya orang kepingin punya, enggak ada kata-kata malas selama kita masih berusaha. Tapi kita kepingin punya tapi enggak mau usaha, enggak mau keluar rumah, hanya diem aja di rumah. Masa dapat kita? Iya. Suka dukanya di dunia perbolangan ini juga pasti banyak ya. Pengalaman-pengalaman Ya, yang enak dan lucu-lucu, Mas. Iya, Gaji iya. patah, dikodain setan. Oh, pernah juga digodain barang halus gitu di tempat bolang? Pernah, Mas. Apa bisa diceritakan sedikit, Mas? Kisahnya bagaimana seperti itu? Ya waktu itu didampar aku ngambil amplas putih. Masa sih di dalam hutan kayak gini di tebing ada bau kopi, terus bau orang bakar singkong apa? Sampai nyampe rumah itu Mas. Ya, Oh, itu ada- masih tetap lengket itu ya? Iya tetap lengket di badanku. Ya kayak itu mistis Mas. Boleh. Tapi tetap diambil bahan waktu itu ya? Sampai bahan nyampe rumah. Ada efek sampingnya enggak waktu itu setelah? Capek Mas. Apa itu efek sampingnya? Capek. Oh, capek seperti Nah, berat itu. badan itu capek semua. Habis gitu aku mandi, ada yang bilang suruh mandi keramas. Habis itu agak enak badanku. Mas. Oh, Setelah mandi gitu ya. keramas itu Mas. Jadi memang ya harus siap ya kalau kita memang punya hobi bolang atau mau terjun di dunia bolang ya harus siap dengan segala macam resikonya ya. Ya resikonya ya utama itu satu hewani. Binatang buas maksudnya ya. Ya, Seperti jenis Ular. ular gitu ya. ketunggeng, kalajengking gitu. Pernah ketemu juga seperti itu Waduh, berapa kali Mas? Nggak kehitung Mas. kalau ketemu binatang buas ya. Iya. Termasuk ketemu dengan makhluk-makhluk halus ya di tempat-tempat Tapi seperti malu halus hanya 3 kali aku Mas. 3 kali ya. Waktu ngambil bahan amplas. Iya, jadi itu memang harus diwaspadai juga ya. Satu bagi kawan-kawan pembolang, kalau mau ngambil bahan amplas lebih berhati-hati lagi kalau bisa pesanku. Sebab boleh percaya boleh enggak mistis, Iya. pohon amplas itu ada penunggunya. Gitu, ya. mistis. Iya, iya, iya. Tapi itu tidak menyurutkan tekad ya untuk tetap Bukan, mengambil. kita cuma gimana ya? Waspada agar lebih hati-hati. gitu. Waspada, kalau bisa baca doa ya berdoa dulu Gitu ya. sebelum ngambil bahan itu, khusus bahan amplas. Ya. Terus untuk bahan-bahan yang sudah didapatkan dari hasil bolang ini biasanya berapa lama di sini, Mas, sampai bisa menjadi laku itu? Kadang nggak sampai nunggu lama Mas. Dapat sekali itu langsung tak posting, kalau laku ya wis rezeki aku, kalau gitu nggak ya? laku ya wis tak tanam sampai hidup kadang ya juga laku. Secepat itu ya, jadi tidak harus nunggu tumbuh ya, baru dapat bolang. Kalau memang kan ada yang tahu dan berminat bisa langsung dijual ya, Mas. Iya ya langsung Mas, langsung. Soal harganya bagaimana, Mas? Kira-kira terjangkau atau Wah, gimana? kalau harga itu harga petani aku Mas. Harga petani ya, jadi istilahnya tidak memberatkan Ya, untuk para betul. konsumen ya. Ya. Yang penting bisa lantur jalan. ya, bisa lantur, besok bisa Ya, nyari itu lagi macam ini. gitu ya. Bisa Ya. jalan gitu. Mas, ayo Mas, saya ingin melirik-lirik satu persatu ya bahan-bahan yang sudah ada di sini Monggo, hasil monggo, bolang ya. monggo. Ayo, tolong ditemani ya Mas Imron ya. Monggo. Ayo. Kita lihat dulu yang mana Mas. Oh, ini tadi sudah kita lihat ya yang serut ini ya. Dari timur Mas. Oh, dari timur. Oke. Wah, ini ada bahan yang semi-semi fosil. Ini bahan apa Mas?
Ini amplas Mas. Amplas putih. Amplas putih. Apa ini yang diceritakan tadi itu ada? bukan. Oh, bukan ya. Ini Amplas udah putih. lama Mas. Ini Coba Mas dirangkul Mas bagian bawahnya Mas. Ini seukuran apa Mas? Oh, segitu. Jadi ini bonsai lover ya, ukuran pinggangnya seperti ini ya. Fosil ya. Ini sudah berapa lama di sini Mas Imron? Ini hampir 5 bulan. Baru 5 bulan. Iya, baru 5 bulan. Kalau ini yang tunas ini atau cabang ini tumbuhnya juga di sini atau memang? Iya, di sini. Jadi 5 bulan itu sudah tumbuh ini ya? Iya. Langsung didasari. Ini yang kemarin dapat Mas. Apa ini? Wahong laut. Oh, juga mainnya kecil-kecil ya? Ya, buat antik-antikan. Antik-antikan ya. Punya, Mas. Ini wahong laut juga ini. Wahong laut. Ini di kawasan gunung atau di pantai Mas biasanya? Pesisir ini Mas. Oh, wahong laut itu biasanya memang di pesisir ya? Kehidupannya ini pesisir yang bagus. Pesisir ya. Ini Kalau baru tanah di kemarin. kalau dari pesisir jarang dapat yang bagus Mas. Iya. Kalau wahong laut itu. Iya, oke. Berikutnya. Ini ada amplas kecil-kecil. Wah, ini. Di atas karang cuma masih dapat kemarin. Ini amplas putih juga. Ya, amplas putih. Kemudian ini? Ini juga. Hmm. Terus ini amplas putih. Hmm. Ini juga loa. Oh, ini loa. Ini amplas yang aku tadi bilang itu Mas. Oh, ambil amplas ini. Ya, kecil barangnya Mas, tapi Iya, digodain itu Mas. Wah, ini ada juga ada loa ya ini. Ini loa, ini wahong laut, Banyak macamnya ya. ini waru Ya, bonsai laut. lover lumayan ya. Ini kategori bonsai semua dan harganya memang Harga petani Mas. harga petani. Saya enggak berani nanya ini bonsai lover. Harga petani itu di kisaran berapa ya. Jadi nanti kalau Anda memang penasaran ya, Anda bisa langsung kontak di kolom komentar. Kami akan segera kirimkan nomor handphone atau nomor WA dari Mas Imron ini ya. Bisa Anda langsung hubungi beliau mengenai harga dari masing-masing bahan itu ya. Kita lanjut Mas Imron, ini juga ada serut ya. Ini serut udah lama ini agak Mas. Ini udah hampir 1 tahun. Ber1 tahun ya. Ini tak kasih nomor murah Mas, 350. 350. Harga petani siap. Ya, sudah hidup ya Buat dijamin. temen ngopi Mas Oki. Iya, iya. Ini dijamin hidup ya, akar-akar sudah Bukan dijamin hidup ini Mas Oki, udah hidup. sudah hidup ya. Iya. Ini mulai perantingan mulai kerap. Mulai rapat ya. Iya. Iya. Kemudian ada juga loa ini. Loa. Ini juga bahan. Waduh, begini. Ini keluar dari lubang ya, Mas ya? Ini ada lubangnya keluar. Tip gitu ya. Bunjing. Ya. Ini oke. juga tak kasih harga petani Mas. Harga Oki. petani juga 300. 300. Karakter batang badan oke, udah Iya. tua, ngerak udah. Sudah ngerak ya. Kaki-kaki ya lumayan. Ya nanti kalau misalkan bonsai lover mau ditata model atau selera Anda sendiri pun juga nggak masalah ya. Tapi artinya harus ngenol berarti Anda ya. Misalkan Anda punya keinginan untuk ngambil bagian bawahnya aja misalkan boleh. Tapi kalau untuk sementara memang Mas Imron tidak terlalu jauh ya melakukan penataan. Tujuannya apa? Agar nanti pembeli itu bisa menentukan sendiri gitu ya Mas Imron ya. Cuma gerak dasar aja. Gerak dasarnya aja ya. Oke, geser lagi yuk. Ini ada apa ini? Delima Sisir batu. ini. Oh, sisir. Ini sisir ya. Ini sudah dari dongkelan kurang lebih 10 bulan Mas Oki. 10 bulan. Ini. Wah. Karakter kaki mewah, Oh, iya. muter. Kakinya rata ya di sini. Iya, ada kekeringan. Keren-kerennya. Kemudian lagi ada ini apa nih? Serut. Ini serut, maskot. Buat maskot. Ini ya. Sip ya, sip sekali ya. Ini kalau boleh tahu dibanderol berapa Mas yang ini Mas? Ini ya murah Mas Oki. 2,5 juta ini Mas Oki. 2,5 yang Ya, ini. siap diajak jalan-jalan. Siap diajak jalan-jalannya. Kaki oke nih Mas Oki. Sudah berapa lama di pot ini Mas? Kurang lebih 14 bulan. 14 bulan dari Dari Dongkelan. Dongkelan ya. Ya, Langsung ditanam di sini atau di tanah dulu? langsung di atas. Oh, langsung di pot ya. Jadi enggak beresiko pada saat pemindahan ya. Itu Jadi intinya. disungkup di atas pot gitu dulu. Ya. Ya, ini pakai bonsai plastik lover ya. besar. Serut yang sudah ada di pot ya. Kemudian lagi di sebelahnya ini juga ada serut. Serut ini siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan juga ya. Harga petani Harga petani. 450. Yang ini 450. Nah, ini. Coba bisa dipegang mungkin Mas Imron, seukuran berapa ini? Nah. Jadi perbandingan dengan tangan segitu ya. Kita nikmati bagian atasnya seperti ini. Memang di ibaratnya di fullkan ya. Jadi cabang-cabang di sini memang sama Mas Imron ini disediakan untuk Anda agar nanti banyak pilihan gitu ya. Kalau memang dibatasi atau dikurangi terlalu banyak, takutnya nanti konsumen Ya. itu tidak bisa memilih, sudah terlanjur dipotong Nah, ya. Ini gitu, memang Mas Oki. Mas Imron ini mengambil jurusan penyedia bahan memang dia ya, penyedia bahan. Jadi agar Tinggal ngelanjutin. ngelanjutin gitu ya. Baik, geser lagi yuk Ini di calon sebelah. demek. Oh,
Ini calon demen masuki. Gasket ini ya. Ya, gasket calon demen ini. Ya, ini serut juga. Mobil. Wah, ini nanamnya di batu ya. Ini pot di atas batu. Jadi perpaduan Bikin antara sendiri. karang dengan pot ya. Dia bikin sendiri, relief sendiri. Tinggal ngecat Ini aja. karang gunungnya, kemudian di atasnya disambung pakai semen ya. Ini tujuannya sebagai pot atau tempat media untuk serut ini. Ini bonsai lover, hasil karya dari Mas Imron. Kemudian di sampingnya lagi juga masih ada serut. Yang ini bandrol berapa Mas? Yang ini murah, 200. 200 saja. 200k ya. 200k. 200.000 200.000. tinggal Teruskan ya. dikit. Ya, ini boleh 30 kalau misalkan satu nanti kali, sudah dua dibeli kali Anda mau merubah arah bentuk boleh ya, karena memang sementara disediakan seperti ini oleh Mas Imron. Ya, di belakang masih ada Mas. Banyak di belakang. Aduh, Di penasaran. background. Penasaran saya ini. Ayo boleh. Ayo kita intip lagi yuk. Kita lihat-lihat di sarangnya atau di galerinya Mas Imron sebagai seorang pembolang ya. Pembolang alap-alap Lumajang ini seperti apa? Wah, ini bahan apa ini Mas? Ini wahong laut Wahong laut. original. Orisinil ya, belum disambung dengan sancang. Belum. Ini mau tak bikin original, Mas. Mau tak bikin tampilan demek. Ya, ini kemarin nanamnya disungkup enggak, Mas? Enggak Enggak. pakai, Mas. Kalau wahong enggak perlu ya? Enggak Ya. perlu, Mas. Hmm. Mudah hidup ya. Mudah hidup. Ini serasi dengan pote sebab. Oh, gitu. Iya, dari batu. Ya. Kemudian ada lagi ini. Loa, Wah. batang tua. Ya, jadi sudah berkarakter ya. Karakter tuanya sudah nampak dari loa ini. Kalau yang ini sampai berapa Mas kira-kira Mas? Ini 750, Mas. Sudah lama, Mas. 750 ya. Ini proses penanaman atau groundnya itu sudah dilakukan di atas pot ya. Jadi tidak perlu untuk ngangkat-ngangkat lagi. Tidak akan ada terjadi stres lagi ya pada saat pemindahan. Kemudian lagi ada ini. Wah, ini serut ya, juga bahan serut ya. Kalau bahan-bahan semacam ini sampai berapa Mas? Ini 150, Mas. 150 Nggak sudah dapat semi ya. bahan besar gitu, Mas. Nah, lumayan. Bisa dipegang Mas ukurannya Mas. Coba Mas. Coba dipegang dengan tangan perbandingannya. Nah, segitu ya. Nah, ini bonsai lover. Jadi kalau Anda memang berminat dengan yang ini, nanti Anda bisa memilih. 150 udah subur. 150 sudah subur, Anda bisa memilih nanti ranting-ranting mana yang akan dibiarkan tumbuh dan Anda pilih ya sesuai dengan selera. Geser lagi Mas. Nah, itu ada lagi nih serut. Wah. Ini geraknya kok seperti ini ya, kayak melengkung ya, kayak punggung ini ya. Ini arah mukanya dari mana Mas? Dari arah saya ini ya? Enggak. Dari sini, Mas. Oh, dari situ. Coba ya kita amati. Bentar ya, tak puter. Oh, mantap ya. Oh, dari sini ya. Dari sini. Bonsai lover, Mas Imron memilih mukanya dari sini. Tapi kalau Anda kurang pas, Anda lebih suka misalkan dari arah sini, boleh-boleh saja ya Mas Imron ya, sesuai selera ya. Misalkan Anda dari orang. sini. Nah, ini harga berapa Mas? Ini minta 1.000, Mas. Ini 1 juta ini ya. 1 juta. Nah, ini bonsai lover dibanderol harga 1 juta. Serut sudah tumbuh di atas pot ya dengan gerak batangnya seperti ini. Meliuk, Yuk, nah, ekstrim. ya ini bukan pelintiran sendiri ya. Bukan, asli Alam yang melintir ya. Bikin Alam. Ya, Alam oke. yang bikin. Nah, di baliknya ini apa ini? Tumpukan kayu apa ini? Mas? Ya, itu barang yang koit-koit adalah Oh, apkiran ya. Jadi dari bahan-bahan bonsai yang didapat dari Bolang memang tidak semuanya hidup ya, karena faktor cuaca, penyakit, dan mungkin faktor keberuntungan barangkali ya. Ya, gitu. Ini jadi ada, memang kita pun juga sering mengalami ya, tidak semua bahan-bahan yang kita dapat dari alam itu hidup. Nah, ini termasuk bahan-bahan yang mati. Baik bonsai lover, masih ada beberapa yang lain. Ayo kita geser lagi. Ini serut-serut juga ya Mas? Terus semua nih, Mas. Baru itu, Mas. Aduh, banyak juga ini bahan-bahannya ya. Ini serut-serut semua, ini sudah tumbuh semua nih. Nah, ini bonsai lover sudah tumbuh semua ya. Kalau yang sejenis ini harganya rata-rata sama atau beda-beda Mas? Atau Ya, tergantung motif, Mas. tergantung motif ya? Iya. Kalau yang ini berapa? Ini yang besar bener 250 ini, Mas. Ini 250. Ya, Wah, bagus loh bonsai lover. Kalau itu. ukurannya segini, coba bisa dipegang Mas. Ukuran dengan tangan Mas, dibandingkan Mas. Nah, ini loh. Ini serut harganya cuma 250 loh. Padahal sudah semi. Permisi ya, saya mau lihat gerak batangnya seperti apa. Nah, ini loh bagian batang bawahnya.
Ini 250. Jadi Anda nggak usah capek-capek untuk bolang ya, keluarkan energi. Bagus sekali ya. Masih ada yang lain, Mas? Ya di belakang. Di belakang ya. Coba kita geser ke sana ya, Mas Imron ya. Oke, siap. Kita ada di bagian belakang rumah Mas Imron, dan di sini juga ada areal lahan ya yang juga dimanfaatkan oleh Mas Imron ini untuk menanam bahan-bahan bonsai yang dia dapat selama kegiatan bolang. Ini ada luah ya, Mas? Luah Ini usia berapa, Mas, dari tanam habis dongkel itu? kurang lebih 89 ini, Mas. 89. Bisa ditempelkan guntingnya, Mas. Seukuran segitu ya. Oh, ini sudah didasari ya, Mas, ya, gerakannya. Ini Mas Imron sendiri yang netah? Iya. Wah, Belajar. daunnya juga sudah kecil-kecil ya. Kalau yang ini sampai berapa, Mas? Permisi. Ini murah aja, 600. 600 yang ini. Iya, kaki oke nih, Mas. Ya, tapi saya nggak bisa tunjukin ya bonsai Iya. lover karena memang prosesnya sedang ditutup ini untuk pembesaran kaki-kakinya ya. Pembesaran Ya, kaki-kaki. seperti itu. Kemudian wah, ini ada yang besar lagi nih, luah. Ini luah baru Ini dapat. yang sebelah kanan ini, Mas Imron. Coba kita lihat ini. Yang ini lumayan besar ini, Mas. Lumayan besar. Arah mukanya dari sini. Ya, dari Bisa dipegang, Mas, itu, Mas. Ukuran seberapa, Mas? Coba, Mas. nah ini wis. Perbandingannya jadi situ. Kaki muter ini, Mas Oki. Kakinya rata ya, muter ya. Kelihatan. Nah, gimana kalau menurut Anda bonsai lover? Kira-kira arah mukanya dari sini cocok apa enggak? Atau menurut Anda dari sini? Tapi kalau dari sini nggak kelihatan liukan batangnya ya, jadi lurus kesannya ya. Jadi kayaknya memang lebih bagus dari sini, benar Mas Imron tadi. Nah ini ya, bagian bawah juga sudah mulai membesar. Oke, kita coba amati dari arah sini. Yang ini bandrol berapa, Mas? Ini sama yang kecil itu, Mas. Berapa tadi itu? Itu 600, ini 600. Wah, 600 segede ini loh ya. Kalau kita bayangkan kita harus nyari sendiri di alam, kemudian masih bersusah payah untuk menggali dan Besar ini, mengangkatnya. Ditambah lagi harus proses untuk menumbuhkan ya semi-seminya ya, dengan tingkat resikonya seperti itu. Ini dibanderol hanya 600.000 saja sudah dalam kondisi seperti ini. Yang lain, wah ini banyak juga ini. Masih ada lagi ini ya. Sebentar, Mas, saya mau lihat ini, Mas. Ini luah ya. Ya, itu luah. Nah, ini juga di ground, di sak ya. Ini yang mewah, Mas. Wah, apa itu? Kaki-kaki Nah, badan ini arah mukanya dari mana, Mas? Dari arah saya ini, Mas. dari utara. Oh, dari utara ya, bukan Iya. dari sini ya. Ini bonsai lover, salah satu loa yang juga saya lihat saat ini. Ini umur 4 bulan, Mas ya, Mas. Baru tanam 4 bulan. Iya, Sudah segede ini. iya. Kayak tangan-tangannya. Spektakuler ini. Medianya pakai apa ini, Mas, untuk ground? Enggak ada tanah biasa. Tanah biasa, tapi dicampur pupuk enggak? Enggak Bukan. pakai, Mas. Jadi segede ini tunasnya ini dalam waktu 4 bulan 4 sejak bulan tanam. Ini. Bonsai lover. Kata Mas Imron tadi arah mukanya tidak dari selatan ya, tapi dari arah sini. Coba kita lihat dari sini. Mohon maaf ya bonsai lover karena memang kondisinya di sini agak terjepit sehingga saya agak susah untuk menampilkan arah muka dari sebelah yang utara. Oke. Jadi Tadi seperti ini. habis tak cukup sedikit Kita lihat yang bentuk kakinya. Ini kakinya ya, Mas. Wah. Coba berapa? 1 2 Ini kaki, 3. ini kaki. Oh, ini kaki juga ini. Ini 2 ini kaki. Oh, gitu. Ini 1, Ya, ya, ya. itu 1, ini Bonsai lover, kalau adakah bahan yang semacam ini kira-kira yang lebih pas menurut Anda gimana ya? Apa ditumbuhkan tiga-tiganya ini karena ini ada 3 batang ya sepertinya ya. 1 2 3. Boleh Anda memilih. Kalau misalkan bahan ini ternyata jatuh ke tangan Anda, monggo Anda mau modifikasi seperti apa, Pak? Ini menjadi hak Anda kan gitu ya. Geser lagi yuk. Ini juga apa ini? Murbay. Oh, murbay, kirain loah bukan ya, murbay. Murbay. Nah, ini juga ada murbay. Baru 4 bulan juga ini, Mas. Ya, sama. 4 bulanan ya. Kita geser lagi. Ini ada serut yang unik ini kayaknya. Ini serut dari jenengan. Oh. Gadak Suramadu. Aduh, Mas. Kayak gadak Suramadu ini. Iya. Arah mukanya dari mana, Mas? Dari sini, Mas. Iya. Bisa dipegang, Mas? Pegang aja, Mas. Tunjukkan. Nah, seukuran gitu. Bonsai lover. Jadi ukuran batangnya seukuran itu ya. Itu ada tangan di situ. Ini ada kakiku. Ya. Kalau yang ini sampai berapa, Mas? Ini 1000. 1 juta. Iya. Serut unik ini. Serut unik ya. Suramadu. Diistilahkan atau dikasih nama Suramadu ya. Karena mirip jembatan ya, Mas. Iya.
Berapa lama di sini? 1 tahun Mas? Belum, ini masih baru Mas. Baru ya. Ada subur, Tapi kalau kira-kira kondisi seperti ini misalkan ada yang cocok terus diangkat gitu apa enggak risiko mati Mas? Nah, ini kan tak tanam sama sake. Oh gitu. Ya ini ada sake loh, masih utuh sake. Jadi ditanam di 2 bagian ya, Ya. pojok sini sama sini. Ini kalau misalkan nanti bonsai lover mau menata Anda nih di bawahnya ini bikin terowongan misalkan panorama bisa. gitu ya. Buat terowongan. Bikin panorama dikasih telaga misalkan di bawah sini. Asik ya air, Mas? Kasih ikan. Kasih lebih ikan gitu ya. Asik. Lebih asik Mas. Nah, ini terus nanti ditutup pakai batu-batu karang mungkin di sini. Ya, oke, geser lagi. Nah, ini juga. Ini tadi sudah kita lihat ya? Belum ya? Ini Mas. Nah, ini juga ada loan. Wah. Wah. Ini bentar lagi. Kaki-kakinya gimana kalau yang ini, Mas? Lumayan. Lumayan ya. Arah mukanya dari mana? Dari arah saya. Ini. Oh, dari situ. Ya. Coba kita geser, kita lihat arah muka yang sebenarnya. Aduh. Nah, ini bonsai lover. Loa yang kita intip ya. Jadi semacam ini. Ini kurang lebih udah setahun ini Mas. Setahun. Kalau yang ini kelas bandrol berapa ini Mas? Ini sama ini Mas. Sama ya, 1000 juga ya. Ini tinggal nunggu 1 tahun lagi. Sama ya. Udah imbang, mulai imbang Boleh. tangan-tangan Mas. Menurut Anda arah mukanya dari mana nih bonsai lover? Dari sini? Atau dari sini? Atau dari sini? Silakan, semua bebas berkreasi, berinovasi, menata bahan yang kita punya ya. Mas Imron, saya pikir cukup ya Mas Imron ya. Oke. Kita nanti mungkin bisa ketemu lagi di acara yang lain ya. Alhamdulillah. Boleh nggak kalau misalkan sewaktu-waktu saya ikut Mas Imron ketika bolang gitu mungkin Monggo. saya pengen tahu bagaimana sepak terjang Anda ketika di hutan, di belantara Ya. gitu ya. Boleh ya? Boleh, monggo. Ya, baik Mas Imron, kita pamit ya. Dari Kolor Hijau pamit. Selamat berkarya, salam sukses selalu. Salam Kolor Hijau. Assalamualaikum.